Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Albert Abraham dari program studi informatika sebagai salah satu perwakilan untuk seleksi mahasiswa berprestasi di Universitas Internasional Semen Indonesia. Adapun pada video ini saya akan berargumen atau berpendapat mengenai dilema gadget bagi anak, pendidikan atau bumerang. Menurut pengamatan yang saya lakukan, baik itu dari perilaku secara langsung maupun data, saya setuju mengenai gadget ini sebagai bentuk pendidikan bagi anak. Perlu digarisbawahi bahwa gadget yang akan saya sampaikan nanti adalah perangkat atau device, sebagai contoh smartphone, laptop, maupun PC yang terkoneksi dengan internet. Pada penjelasan yang akan saya sampaikan, ada beberapa poin. Pada poin pertama di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita masih menggunakan gadget sebagai penunjang untuk pembelajaran. Contohnya aplikasi-aplikasi penunjang untuk belajar, yaitu Google Classroom, Google Hangout Meet, Zoom Meeting, Google Form, dan masih banyak lagi. Startup-startup pendidikan, contohnya seperti Ruang Guru, Zenius, dan yang lainnya, juga turut membantu dalam memajukan pendidikan di masa pandemi COVID-19, di mana perantaranya tentu menggunakan smartphone ataupun laptop. Pada poin kedua adalah tentang kemudahan informasi. Tentu saja kemudahan informasi ini adalah hal yang baik dan juga hal yang buruk. Namun, di beberapa sosial media telah menggunakan atau telah membuat sosial media mereka ramah bagi anak-anak. Di sini saya akan mencontohkan dua aplikasi sosial media. Yang pertama adalah YouTube. Kenapa saya memilih YouTube? Karena YouTube ini adalah salah satu platform sosial media yang sering dikunjungi pada 1 bulan terakhir. Dilansir dari databooks.katadata.co.id, di mana 94% orang Indonesia mengakses YouTube dalam 1 bulan terakhir. Dan yang kedua adalah TikTok, aplikasi hiburan atau aplikasi media hiburan yang saat ini sedang trending dan juga pertumbuhan untuk penggunanya cukup tinggi. Aplikasi YouTube sendiri menurut saya cukup ramah bagi anak-anak karena konten creator yang mengupload videonya di YouTube harus mengikuti aturan. Jika videonya untuk 17 tahun ke atas, maka dia harus mencentang kotak yang ada di bawah ketika akan mengupload video. Lalu, bila melanggar hal tersebut, maka akun tersebut atau video tersebut akan di-take-down secara satu pihak oleh YouTube. YouTube sendiri juga memiliki kebijakan yang ada di youtube.com pada bagian community guidelines, di mana konten-konten di YouTube itu tidak diperbolehkan konten seksual atau pornografi, konten yang merugikan atau yang berbahaya, konten yang mengandung kebencian, cyberbullying, dan masih banyak lagi. Di mana teman-teman bisa mendapatkannya atau bisa mengetahuinya di youtube.com bagian community guidelines. Aplikasi kedua adalah aplikasi media hiburan atau aplikasi yang pengunduh terbesarnya adalah dari Indonesia. Aplikasi yang memiliki pertumbuhan penggunanya tertinggi dari aplikasi-aplikasi yang lain, yaitu aplikasi TikTok. Dilansir dari kumparan.com bahwa TikTok sebagai media alternatif pembelajaran di kala pandemi, di mana TikTok ini akan menjadi sebuah aplikasi yang tidak membosankan untuk menjadi media pembelajaran, menurut berita yang saya dapat dari kumparan.com. Media yang cukup dikenal banyak joget-joget, ternyata sampai saat ini banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari TikTok. Penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran ini dirasa cukup efektif karena nantinya siswa-siswi akan tidak merasa bosan dengan pembelajaran daring yang selama 1 tahun ini hanya mungkin menggunakan
WhatsApp ataupun aplikasi dari Google. Lalu pada poin terakhir adalah tentang aturan. Aturan di sini bisa diterapkan oleh orang tua mungkin atau oleh kakak untuk adik ataupun putra-putrinya. Di mana aturan untuk menggunakan gadget ketika bermain hanya 5 menit, mungkin 10 menit, mungkin 15 menit. Ini akan membuat si anak untuk mematuhi hal tersebut. Ini akan membuat si anak jadi disiplin untuk mentaati peraturan. Dan ini adalah poin pendidikan untuk anak. Cukup begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.